Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta saudara-saudari. Amin. Horas jala selamat pagi tu sudah ruas di Tuhata, hasian di debata. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, tentunya kita semua tahu pengalaman adalah guru. Kita boleh belajar tidak hanya dari pengalaman kita. Kita juga boleh belajar dan mengambil hikmat dari pengalaman orang lain. Sebab pengalaman orang lain itu juga banyak mengkisahkan banyak hal kepada kita semuanya. Salah satu pengalaman orang lain atau yang bisa kita ambil hikmat itu adalah pengalaman Ayub. Kita tahu Ayub itu seorang hamba yang percaya, hamba Tuhan, ya, yang percaya kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang luar biasa, percaya kepada Tuhan luar biasa sekali. Dia percaya Tuhan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, yang patut disembah, Allah yang senantiasa memberkatinya. Apapun dalam hidupnya, dia percaya Tuhan senantiasa besertanya. Di dalam kepercayaan keyakinannya kepada Tuhan itulah saudara-saudara. Di pagi ini kita mau belajar bagaimana Ayub menjelaskan seluruh pergumulannya yang dia ringkaskan. Bagaimana Ayub menjelaskan seluruh penderitaannya, dia ringkaskan. Segala sesuatunya itu dia pandang adalah sebagai bagian dari rencana Tuhan Allah. Rencana Tuhan Allah yang akan menjadikan Ayub menjadi emas. Nah, di sini luar biasa sekali memang kepercayaan keyakinan Ayub itu pada Tuhan. Jadi bagaimanapun dia mengalami hidupnya itu, dia pahami itu sebagai proses dari rencana Tuhan yang mana Tuhan hendaki Ayub menjadi emas di sini. Artinya di situ ketika kita mengambil itu menjadikan hidup kita, maka hidup orang percaya adalah hidup yang tegar. Hidup orang percaya adalah hidup yang optimis. Hidup orang percaya adalah hidup yang senantiasa melahirkan hal-hal yang positif, menumbuhkan banyak hal yang positif, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Apakah yang hal positif itu? Artinya di situ juga dia tidak akan mudah jatuh dan tidak akan menyesali hidupnya. Tidak akan menyesali imannya, percaya kepada Tuhan Allah. Sebesar apapun, sesulit apapun, situasi kondisi yang menyulitkannya, situasi dan kondisi yang membuat ia bersedih, berduka, menderita, dia percaya bahwa sesungguhnya di balik semua itu, Tuhan Allah mengetahuinya. Di balik semuanya itu, dia percaya Tuhan Allah sedang bekerja. Allah bekerja dalam kita dengan Roh Kudus-Nya, membentuk kita semua supaya kita menjadi emas yang luar biasa. Emas yang mengancarkan kilauan cahaya kemuliaan Tuhan Allah. Emas yang sangat berharga, yang membuat hidup kita adalah berharga bagi orang lain. Yang membuat iman kita adalah berharga bagi orang lain. Yang membuat kepercayaan kita berharga bagi orang lain. Yang membuat apa yang kita yakini menjadi berharga bagi orang lain. Dan yang lahir dari kita
lahir dari pemikiran kita, yang lahir dari perbuatan kita, yang lahir dari tindakan kita, menjadi pemikiran, menjadi ide-ide yang luar biasa berharga bagi orang lain. Tindakan perbuatan itu menjadi luar biasa berharga bagi orang lain. Mengapa menjadi berharga bagi orang lain? Karena pemikiran-pemikiran itu bukanlah dibentuk oleh dunia ini. Pemikiran itu tidak lagi dibentuk oleh dosa ini. Tetapi pemikiran itu, ide-ide itu dibentuk dari yang telah Tuhan Allah kerjakan dalam hidup kita. Sehingga pemikiran kita saudara-saudara, ketika kita berada di dalam rencana Tuhan Allah itu, menjadi pemikiran yang membangun, menjadi pemikiran yang disukakan semua orang, menjadi pemikiran yang dinantikan oleh semua orang. Demikian juga dengan hidup kita, menjadi hidup yang membangun, menjadi hidup yang menyatakan keberadaan Tuhan Allah. Keberadaan Tuhan Allah yang sedang menciptakan sebuah kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Supaya setiap orang lain senantiasa merasakan keberadaan Tuhan Allah yang senantiasa menyertai seluruh ciptaannya. Oleh sebab itu saudara-saudari, ketegaran kita, kekuatan kita menghadapi segala kesulitan, menghadapi segala kesakitan, itu bukan dari dunia ini. Itu bukan dari diri kita sendiri. Tetapi itu semua adalah dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang bekerja dan selalu membentuk kita. Membentuk kita dari ketidakberdayaan kita itu. Membentuk kita dari sakit yang luar biasa itu. Dari kesakitan kita itu. Membentuk kita dari penderitaan yang luar biasa itu. Menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi pribadi yang sangat berharga. Tidak hanya berharga bagi Tuhan Allah. Tetapi juga berharga bagi orang lain. Amin. Terima kasih Bapak atas segala firman-Mu. Bapa yang baik. Kami sampaikan seluruh kehidupan kami. Kami sampaikan seluruh perjalanan hidup kami. Segala pekerjaan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu membentuk kami. Semakin membentuk kami. Menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi pribadi yang berharga. Berharga bagi Tuhan Allah. Juga berharga bagi seluruh ciptaan-Mu. Bapa yang baik, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setelah Bapa dan Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Horas.